Assalamualaikum, halo kostum lovers, selamat datang di channel Anissa Banyuwangi. Untuk membuat sebuah kostum, kita memang memerlukan budget atau biaya yang lumayan besar. Buat teman-teman yang ingin bikin kostum, tapi dengan budget terbatas, semoga tips kali ini bisa memberikan manfaat ya. Sebelumnya, mohon dukung channel Anissa Banyuwangi ini dengan klik tombol subscribe agar aku bisa terus memberikan video-video bermanfaat tentang kostum lainnya. 9 tips bikin kostum karnaval nggak pakai mahal ala Anissa Banyuwangi. Teman-teman, perlu digarisbawahi dulu bahwa tiap orang punya definisi mahal sendiri-sendiri. Tapi di sini aku akan memberikan tips secara umum. Tips bikin kostum karnaval nggak pakai mahal versi Anissa Banyuwangi. Ganti bahan yang mahal dengan bahan sejenis yang lebih murah. Contoh pertama, biasanya aku memakai permata 3D stone. Harganya 10.000, isinya 10 biji. Berarti Rp1.000 per bijinya. Tapi teman-teman bisa mengganti dengan permata biasa seperti ini. Yang pasti lebih murah dan isinya lebih banyak. Ini harganya juga 10.000, isi 40 biji. Berarti cuma Rp250 per bijinya. Memang secara warna dia tidak terlalu cerah ya, tapi lumayan bisa menghemat budget teman-teman. Contoh kedua, ini salah satu contoh tali untuk membuat kostum. Biasanya aku gunakan untuk membuat kalung dan lace atau pinggiran. Harga satu rollnya sekitar 100.000 sampai 150.000. Teman-teman bisa menggantinya dengan tali sepatu roll seperti ini. Harganya sekitar 30.000 sampai 40.000. Ini juga banyak yang warna-warni loh. Kebetulan aku punya yang warna putih aja. Kekurangannya, dia agak sedikit lentur, kurang kaku, tapi bisa kalian gunakan sebagai alternatif ya. Contoh ketiga, kalau teman-teman pernah pakai kain satin harganya 20.000 sampai 60.000 per meter. Bisa teman-teman ganti dengan kain afutai atau kain sejenis yang memiliki kilap. Kain afutai harganya 7.000 sampai 15.000 per meter. Jauh lebih hemat kan? Setiap bahan memiliki plus dan minus sendiri-sendiri. Kalau kata orang Jawa, ono rego, ono rupo, ada harga, ada kualitas. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara bahan yang mahal dengan bahan yang murah. Semuanya pasti memiliki plus dan minus. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Next time aku akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Bandingkan harga dari toko ke toko. Ini biasa aku lakukan sebelum membeli bahan-bahan kostum. Jadi aku survei dulu bahan apa dan di toko mana yang sekiranya paling murah. Contoh pertama, aku beli pom-pom ini untuk oncer-oncer. Di toko A aku dapat harga 1.000 per buah. Dan di toko B aku dapat harga 5.000 isi 8 buah. Berarti harganya cuma Rp625 per buah. Lebih hemat ya. Contoh kedua, tali bangkok. Di toko A harganya Rp37.500, belinya harus 1 bungkus. Isinya sekitar 15 meter. Dan di toko B belinya dihitung per meter sekitar Rp3.000 per meter. Kalau dikalikan berarti Rp45.000 per bungkus. Selisih Rp7.500 per bungkus dari toko A. Lumayan juga. Contoh ketiga, aku beli isi lem bakar atau lem tembak 1 kg, isi sekitar 110 biji. Di toko A harganya Rp65.000, berarti harga per bijinya Rp590. Sedangkan di toko B, aku harus beli eceran harga Rp800 per biji. Meskipun beli 1 kg, tetap dihitung per biji. Jadi totalnya Rp88.000. Banyak juga loh selisihnya, Rp23.000 per kilogram.
teman-teman hanya butuh dalam jumlah sedikit, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman butuh dalam jumlah banyak, ada baiknya jika beli dengan harga yang paling murah atau grosir. Bisa menghemat biaya teman-teman. Manfaatkan aksesoris lama atau kostum lama yang sudah tidak terpakai. Ini salah satu cara untuk menghemat budget. Jadi teman-teman bisa mencari aksesoris lama atau kostum-kostum lama yang sudah tidak terpakai di rumah atau di gudang yang sekiranya masih bisa untuk di makeover atau dipakai kembali. Misal teman-teman punya bros yang tidak terpakai, bisa dimanfaatkan untuk aksesoris di kalung kostum karnaval kalian. Barangkali juga ada ukiran-ukiran di kostum yang lama, bisa dipakai kembali dan dicat ulang biar tampilannya lebih baru. Manfaatkan sekitar kamu. Sebagai pembuat kostum, kita dituntut untuk kreatif, terutama memanfaatkan bahan-bahan dan benda-benda di sekitar kita. Misalnya kita punya banyak botol bekas, bisa dimanfaatkan untuk ornamen mahkota seperti salah satu kostumku ini. Di kostum ini juga ada beberapa resleting bekas di bagian rok, karung goni, dan bulu-bulu kemoceng sebagai pemanis. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai di sekitar kita. Jadi jangan pesimis dulu, bahwa bikin kostum tidak harus dengan biaya yang sangat besar. Satu ide lagi, barangkali teman-teman ingin membuat kostum bertema laut. Teman-teman bisa mencari kerang dan terumbu yang sudah mati, yang biasanya berhamburan di pasir pantai. Bisa kalian cuci dan dipakai sebagai aksesoris kostum. Atau kalau teman-teman terampil dalam menganyam bambu dan menjahit kain perca, bisa juga memberikan sentuhan bambu dan kain perca tersebut di kostum teman-teman. Murah meriah kan? Kerjakan secara berkelompok. Ini salah satu tips terbaik untuk membuat kostum dengan biaya lebih murah. Kenapa? Karena kalau dikerjakan secara berkelompok atau banyak orang, artinya pengeluaran kita bisa dibebankan atau dibagi dengan jumlah orang di kelompok itu. Misal beli cat untuk bareng-bareng, beli permata untuk bareng-bareng, beli Eva foam juga untuk bareng-bareng. Kita bisa menekan pengeluaran kita yang awalnya beli untuk sendiri, ini beli untuk rame-rame. Contohnya, satu botol cat harga 85.000, kalau kelompok berjumlah 5 orang, artinya bisa patungan 17.000 per orang. Sudah hemat 68.000 daripada harus memilih sendiri. Jadi, kemungkinan kalau ada bahan-bahan yang sisanya tidak terlalu banyak atau tidak terbuang dengan percuma. Kecuali kalau memang teman-teman berniat untuk membeli sendiri, biar besok-besok bisa dipakai lagi. Manfaatkan sisa-sisa bahan orang lain. Ini tips yang bisa teman-teman pakai kalau kepepet, yaitu memanfaatkan sisa-sisa bahan orang lain. Entah dari teman, saudara, atau tetangga yang sekiranya memiliki bahan yang kita butuhkan. Misalnya punya tetangga yang memiliki industri topi atau sandal berbahan Eva foam. Teman-teman bisa bertanya barangkali ada sisa bahan yang tidak terpakai. Bisa kalian manfaatkan untuk membuat ukiran-ukiran kecil. Misalnya lagi, ada saudara yang bekerja sebagai penjahit. Di sana pasti banyak sisa-sisa kain perca jahitan yang biasanya akan dibuang. Coba teman-teman minta izin untuk mengambil kain perca tersebut dan memanfaatkan untuk kostum kalian. Atau ada teman yang suka membuat kostum juga dan ada bahan-bahan lebih, teman-teman bisa izin untuk memanfaatkannya atau membeli dengan separuh harga. Membeli alat second. Buat teman-teman yang pemula atau mungkin belum ada budget untuk membeli alat-alat baru, teman-teman bisa membeli alat bekas atau second yang masih berfungsi baik. Seperti mesin jahit, hot gun, airbrush, mesin las, atau alat-alat lainnya yang teman-teman butuhkan untuk membuat kostum. Meminjam alat yang belum dimiliki. Jika dirasa tips ke-7 tadi belum bisa dilakukan, teman-teman bisa ikuti tips ke-8 ini, yaitu meminjam alat yang belum dimiliki. Biasanya kalau ada alat yang aku butuhkan, tapi belum ada uang untuk membeli, aku mencoba untuk meminjam pada teman dan saudara. Tapi kalau aku gunakan dalam waktu beberapa hari, bukan 1-2 hari, biasanya aku menyewa alat itu. Kerjakan sendiri. Dan tips yang terakhir adalah kerjakan sendiri.
Kalau teman-teman ingin hemat biaya, kerjakan kostum karnaval kalian sendiri. Maksudnya di sini adalah bukan menggunakan jasa desainer atau pembuat kostum. Biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada membuat sendiri dengan tenaga dan pikiran sendiri. Tapi buat teman-teman yang mau menggunakan jasa desainer, bisa menghubungi aku via WhatsApp atau Instagram Anissa Banyuwangi. Di video selanjutnya aku akan memberikan tips memilih desainer kostum. Nah, itu dia tadi 9 tips dari Anissa Banyuwangi untuk membuat kostum karnaval hemat biaya alias gak pakai mahal. Kalau kostum lovers punya tips yang lainnya, boleh komen di bawah ya. Atau ada saran untuk video selanjutnya, mau tips dan tutorial tentang apa? Boleh juga komen di bawah. Yuk dukung channel Anissa Banyuwangi ini dengan klik tombol subscribe supaya aku bisa terus memberikan video-video bermanfaat untuk kostum lovers semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berkarya. Greeners, kita lagi siap-siap nih untuk culture parade. Di sini kita diberi kesempatan untuk menunjukkan tradisi Indonesia dalam bentuk kostum. Dilihat dari kostum teman-teman Hello Green Ambassador, benar-benar bangga deh dengan tradisi Indonesia.